Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Hira Anggara Fabirotah dalam acara live Zoom Herbal Indotama episode ke-90. Ini alhamdulillah kita ditemani oleh Pak Erik Aritandi. Pak Erik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada di 10 hari terakhir di penghujung, bulan Masya Allah. Ramadan. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah mulai mengaktifkan di kegiatan iktikaf ya. Iya, Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi mungkin ada yang masih kerja gitu, siangnya kerja, malamnya iktikaf gitu ya Pak Erik ya. Iya. Dan ada juga mungkin yang iktikaf full sehari semalam Betul, gitu ya. Masya Allah. Masya Allah ya, semoga teman-teman yang mengikuti iktikaf, baik yang masih bekerja ataupun full mengikuti iktikaf, kami doakan semoga lancar Amin, dan amin, amin. mendapatkan pahala yang besar. Amin, 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 amin. Oke, alhamdulillah kita rencananya mau melanjutkan pembahasan tentang strategi menang pasca Lebaran. Ini rangkaian ketiga ya Pak Edik ya, dari Masya Allah. pertemuan kita, karena memang yang perlu kita bahas ini banyak banget dan memang kita memanfaatkan momen ini Ramadan ini untuk mempersiapkan mengedukasi persiapan teman-teman agar nanti di bulan Syawal atau setelah Ramadan ini bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan ilmu-ilmu yang semoga bisa mendatangkan profit dan manfaat yang besar buat teman-teman juga. Iya, betul, Masya Allah. Nah, di pertemuan pertama tuh kita sudah membahas ya secara ringan gitu ya obrolan kita. Kemudian di pertemuan kedua kita sudah mulai masuk ke materi ya Pak Erik. Iya, betul. Tapi sebelum kita melanjutkan nih Pak Erik, Betul. materi kita di pagi hari ini, mungkin bisa diulas sedikit gitu Pak Erik. Yang kemarin ya. Yang kemarin gitu. Iya, Mungkin iya. bisa sambil ditampilkan slide-nya Mas, biar yang kemarin belum menyimak bisa menyimak dengan nyaman. Monggo. Iya, iya, Masya Allah. Udah muncul ya, Mas. Nah, ini saya belum lihat nih. Oh iya, udah muncul. Oh, bukan yang sudah enggak. Bukan yang ini ya? Oh, bukan ya? Iya. Masih masalah teknis lagi berarti. Oh iya. Ini iya, slide pertama ya, yang kedua ya berarti ya. Coba dari awal Mas, biar teman-teman yang belum ikut kita bisa nyimak ya Pak Angga ya. Benar banget. Nah, ini menjadikan bisnis menang dengan memiliki keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini kan kalau bahasa bisnisnya itu sapi ungu Pak Angga. Sapi ungu. Seth Godin. Nah, Seth Godin itu tadi Pak Angga. Ketika kita memang berbeda, ada keunggulan kompetitif itu akhirnya dipilih sama market. Dipilih sama market. Lanjut dulu Mas, coba Mas. Kita buka Mas. Nah, ini back office alasan kenapa kita kok kemudian harus punya keunggulan kompetitif ya Pak Angga ya. Lanjut Mas. Lanjut ini syariah kemarin ya Pak Angga ya. Kita udah bahas. Lanjut ini juga iya. Mukadimah. Nah, ini spek-spek manusia. Lanjut Mas. Nah, ini pertanyaan besarnya Pak Angga ya. Bagaimana caranya? Kadang kan orang itu ingin bisnisnya dipilih, ingin kemudian menang dalam persaingan bisnis yang luar biasa hari ini. Cuma kadang nggak tahu bagaimana caranya. Lanjut Mas. Nah, ini rumusnya Pak Angga. Nah, ini rumus sederhananya. Jadi tataran mindsetnya itu ini Pak Angga. Tataran mindsetnya itu ini, bahwasanya uang hadir itu karena ada manfaat atau nilai kita. Siap. Hanya kalau kemudian ternyata uang itu nggak hadir pada bisnis kita, kayak dicari kan uang ya tetap ya. Uang, profit, omset. Nah, ketika kemudian nggak ada uang yang hadir pada kehidupan kita, apakah itu secara personal ataupun secara bisnis Pak Angga, ya jangan-jangan kita nggak ada nilainya atau nggak ada manfaatnya. Ada nanti adanya kita sama saja. Lanjut Mas. Nggak jadi dibanding-bandingkan. Nah, nggak mungkin nggak dibanding-bandingkan, karena memang terlebih lagi sekarang pasti akan dibanding-bandingkan. Karena sekarang bisnis itu bahasa kerennya kan sudah
red ocean ya Bang ya, sudah berdarah-darah, semua orang main, semua orang, dan terbuka sekarang, beda dengan dulu. Kalau dulu kan tertutup ya, persaingannya tertutup. Sekarang itu terbuka, semua bisa ngakses, semua bisa tahu. Semua itu, kalau dulu itu nggak semua orang tahu supplier ya Bang ya, nggak semua orang bisa bikin produk. Hari ini itu supplier mudah banget diakses. Hari ini jangankan toko besar, toko kecil aja bisa bikin produk sendiri, mudah sekali. Nah, makanya yang main tuh semakin banyak sekarang. Betul. Makanya harus punya keunggulan kompetitif dan pasti akan dibanding-bandingkan. Lanjut Mas. Nah, ini kondisi hari ini yang ada di dunia herbal ya Bang ya. Seperti ini. Banyak hal yang kemudian kita tidak lagi ngerasa bisnis itu seperti dulu. Apalagi teman-teman yang sudah jualan atau bisnis herbal sudah 5 tahun ke atas Pak Angga, itu merasakan banget bagaimana seolah-olah dodolan itu nggak seperti dulu. Nah, dulu itu gampang banget cari omset atau bikin profit, nyetak profit itu gampang banget. Bahkan katanya konon ada yang cerita itu, saya dulu itu Pak Eri beli tanah, beli rumah, naik beli gaji, mobil, umroh, naik gaji, itu dari bisnis herbal ini gitu loh. Dan gampang sekali gitu loh, uang itu datang gampang sekali. Nggak tahu sekarang kok kayaknya beda dengan dulu, beda dengan dulu gitu loh. Nah ini kan memang tantangan yang dihadapi berbeda ya Pak Angga. Makanya kita mau nggak mau harus punya keunggulan kompetitif, sehingga kita bisa dipilih sama market. Lanjut Pak, Mas, dibantu Mas. Tantangan hari ini tadi udah ya. Lanjut Mas. Nah ini problem muncul ini. Makanya kan ketika kemudian ada yang tadi yang mengatakan kok sekarang beda ya gitu loh. Dulu itu gampang banget nyetak profit itu, ngomset tuh gampang banget gitu loh. Saya dapat beli ini itu dari bisnis saya ini gitu. Nah itu kan ada jarak ya Pak, sehingga muncul masalah ini loh. Problem atau masalah itu muncul ketika ini kenyataan jauh dari harapan. Kenyataan yang ada itu sekarang tidak semudah dulu. Nah ini kan beda, harapannya kan seperti dulu, tapi ternyata kan tidak seperti dulu. Kemudian tantangan yang dihadapi juga tidak seperti dulu. Kalau dulu dunia online tidak sedasar sekarang ya Pak ya. Sekarang makanya ketika di Malang itu salah satu coach itu bilang gini Pak Angga, yang Mas Ridwan sama Mas Dian belajar 3 bulan di situ. Hadir juga ya beliau ya? Iya, beliau itu bilang gini Pak Angga. Iya, Pak dosen Johan itu bilang, saya nggak berani bilang, kalau dulu saya berani bilang, sudah nggak usah sewa toko, kios dan segala macam, itu kosnya tinggi. Sudah di rumah saja dilakuin gini, Anda bisa omset, Anda bisa profit, Anda bisa cetak itu keuntungan. Itu dulu saya berani ngomong gitu, tapi sekarang saya nggak berani. Saya nggak berani ngomong sudah nggak usah sewa toko, nggak usah sewa ruko, bisa nggak berani saya. Beliau itu bilang gitu, karena sekarang semua itu main di online dan semua itu pasang spending uang untuk iklan, ad. Mungkin dulu cuma kita yang terpapar iklan tuh, kita tuh hanya terpapar satu tok gitu loh brandnya. Sekarang semua brand pasang iklan dulu Pak. Nggak mungkin gitu loh kalau hanya sekedar ngonten saja. Beliau bilang gitu, nggak berani saya gitu loh. Karena sekarang sudah berdarah-darah tadi Pak Angga, pertempurannya. Nah ini jadi problem juga ketika merasa baik-baik saja, tidak terjebak zona nyaman tadi. Ini juga salah satu tantangan bagi teman-teman yang kemudian sudah merasa wes gini aja cukup gitu, sudah bisnis sudah lama, merasa dirinya udah selesai. Ini juga ngeri sedap ini Pak Angga. Problem tersendiri juga ini. Lanjut Mas. Nah ini kemarin kita sampai sini ya Pak Angga ya. Betul sekali. Strategi menjadi unggul. Bagaimana kemudian jawabannya tadi, gimana biar dipilih oleh market, salah satunya ya menjadi unggul. Nah, gimana ikhtiar jadi unggul? Nah, ini ada 3
tiga kunci yang kita insya Allah mau bahas. Yang pertama, kenali bisnis kita, kemudian kenali konsumen kita, dan yang ketiga kenali pesaing-pesaing kita. Oke. Kan ini nanti environment, wah lingkungannya kan ini Pak. Environment ini kan ini. Lanjut Mas. Nah kemarin kita sudah kasih PR ini ya ke teman-teman ya Pak Angga ya, di slide ini ya. Coba deh teman-teman, kadang teman-teman sendiri nggak paham, nggak bisa mendefinisikan apa sih sebetulnya bisnisnya teman-teman itu apa. Nah ini, kenali bisnis kita itu sebetulnya bisnis apa. Karena kebanyakan kan mindsetnya jualan Pak Angga. Jualan yang dicari itu hanya sekedar cash. Kan beda ya antara bisnis sama jualan. Kalau bisnis kan jangka panjang. Kalau jualan hanya sekedar cari omset, uang cash. Tetapi kalau kita ngomong bisnis, bukan hanya sekedar uang yang kita cari, tapi bagaimana keberlanjutan. Ya, kalau kemarin bahasa kerennya itu living company itu Pak Angga. Berkelanjutan. Nah ini coba kemarin sudah mulai dicoret-coret belum teman-teman tentang pertanyaan-pertanyaan di sini ini, teman-teman yang kemarin ikut Zoom, seberapa dalam Anda mengenali bisnis Anda? Oke, mungkin kita lempar ke teman-teman dulu Pak. Betul itu. Barangkali yang kemarin nyimak dan sekarang hadir lagi. Iya betul. Dan kemarin sudah itu nulis tuh ngereng-ngereng itu tentang kenali bisnis kita, bisnis kita apa kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kalau mau sharing dulu ya Pak Erik. Iya betul, Masya Allah. Oke, monggo kalau teman-teman ada yang mau boleh ditulis di kolom komentar atau resen, nanti kita buka mic-nya jadi kita bisa ngobrol langsung tentang kenali bisnis kita. Iya. Saya di rumah itu ada buku Understanding Your Business, Pak. Apa itu arti bahasa Indonesia enggak? Kenali bisnismu. Kenali bisnismu, Pahami bisnismu. Paham bisnismu. Ini kalau di coach Fahmi ini namanya verstehen. Nah, iya betul. Iya benar Bang. Iya kan? Iya di Malang bahasanya. Di Malang itu Masya Allah. Deep understanding verstehen. Iya, harus verstehen. Harus mendalam, membumi ya Bang. Iya, benar banget itu. Kayak apa sih bisnis kita itu? Betul Bang. Nah ini penting sebelum kita ngomong yang dua tadi, kenali marketmu dan kenali kompetitormu, pesaing-pesaingmu. Kenali dulu diri kita itu kayak apa, bisnis kita kayak apa. Ini sambil nunggu respon dari penonton, bisa sambil dibahas Pak. Kalau kemudian kita ngomong nggak usah jauh-jauh, mungkin kita ngomong Herbando Utama ya Bang ya. Kenali bisnis kita. Herbando Utama ini bisnisnya apa sih sebetulnya? Core bisnisnya apa sih Pak Angga? Herbando Utama ini apa coba Pak Angga? Manufaktur mungkin. Manufaktur, betul. Kita memulai dari manufaktur. Manufaktur. Kalau lebih mendalam lagi apa bisnisnya Pak Angga? Sebetulnya manufaktur farmasi herbal. Kita bisnis di bisnis kesehatan kan bisnis Pak Angga? Kesehatan. Berarti bukan sekedar bisnis ya jasa, tapi kesehatan. Bukan hanya sekedar jasa atau jualan produk ya Pak Angga ya, atau sekedar produksi, tapi kita bisnis kesehatan. Makanya nggak heran kalau kemudian ketika COVID kemarin grafik kita naik. Ketika COVID kemarin, karena kita bisnisnya kesehatan. Ketika ada isu kesehatan di situ naik. Oh iya, kemarin katanya ada isu kesehatan Pak. Nah, apa itu Pak Angga? Katanya DB agak tinggi ya. Maksudnya iya betul. Di beberapa daerah ada kasus DB yang tinggi ya Bang ya. Bahkan konon katanya beberapa sel rumah sakit opnam itu tinggi sampai penuh ya. Bukan hanya anak-anak tapi juga dewasa. Subhanallah, ngeri juga ya. Iya. Coba di tempat teman-teman gimana ya Bang ya? Magelang gimana Magelang Bang? Alhamdulillah nggak ya kayaknya. Alhamdulillah nggak tinggi sih. Cuma memang kemarin sempat dengar ada beberapa yang sempat demam, tapi entah demam berdarah atau demam pada umumnya. Masya Allah. Jadi kita harus paham ya Pak ya. Ketika kita paham konsep bisnis kita, harus peka terhadap momentum yang ada kaitannya dengan kesehatan itu. Yes, betul. Oke. Oh, lanjut Pak Erik. Nah, ketika kita tahu tentang mengenal lebih dalam tadi verstehen, understanding tadi bisnis kita, akhirnya kita ngeh gitu. Oh, misalnya tadi kita kasih contoh Herbando Utama ya Pak Angga ya. Oh, ternyata Herbando Utama bukan hanya sekedar bisnis manufaktur. Herbando Utama adalah bisnis kesehatan. Core-nya itu bisnis kesehatan. Nah, ketika kita memahami, kan beda nanti pemahamannya ketika kita mendefinisikan, oh Herbando Utama bisnis produksi, manufaktur. Tapi ketika kita lebih dalam lagi, oh ternyata bukan hanya sekedar manufaktur, tapi juga bisnis kesehatan.
Ketika kita seperti itu, akhirnya kita bisa menganalisa, Pak Angga. Apa coba Pak Angga? Insight-mu Pak Angga. Ketika kita ngomong Hermanto Utama ini bisnis kesehatan. Apa ya? Mungkin Pak Erik bisa jelaskan saya juga. Antum masih ingat piramida Maslow? Iya. Yang paling dasar itu apa itu? Kebutuhan manusia paling dasar ya? Iya, paling dasar. Kesehatan itu, Pak? Sebelum yang lainnya. Apa? Kesehatan, Pak Angga. Okay. Kesehatan. Nggak mungkin teman-teman naik ke atasnya, ke atas lagi, kalau kemudian yang paling dasar ini nggak terpenuhi. Nggak mungkin kemudian aktualisasi diri, kesehatannya nggak. Lagi COVID, mau aktualisasi diri apa Pak Angga? Kan nggak bisa. Mau jalan-jalan gimana? Kesehatan nggak punya. Nah, ini insight mahal banget. Ketika kita ngerti, paham definisi apa sih bisnis kita itu apa, mendefinisikan apa bisnis kita. Iya nggak? Makanya saya sering ngomong dulu beberapa kali saya ulang kan, bahwasanya kita itu berada di bisnis kesehatan. Bisnis kesehatan itu apa? Esensinya, hubungannya apa? Bisnis yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh manusia. Orang itu tidak akan mungkin jalan-jalan, rekreasi, aktualisasi diri, flexing dan segala macamnya sebelum dia sehat dulu, Pak. Nggak mungkin mau itikaf ke Mekah dan Madinah kalau dia nggak sehat, Pak. Dia punya harta berlimpah, punya kekayaan untuk berangkat ke Mekah dan Madinah. Tapi kalau kesehatan nggak punya, kira-kira berangkat nggak, Pak? Nah, esensi ini yang kemudian ketika kita paham dan bisa mendefinisikan ini, kita bisa menarik nih. Mana kemudian nanti yang kedua dan ketiga itu market saya sama kemudian pesaing saya. Mendefinisikan itu. Makanya kenapa kok bisnis dulu yang harus diomongin, bisnis kita dulu. Akhirnya paham nih Pak Angga nanti. Oh, marketnya ke sini nih. Oh, pesaing saya ke sini nih, gitu loh. Metakannya benar nanti. Tapi kalau kemudian kita mendefinisikan salah, ya salah nanti mendefinisikan yang lain, Pak. Piramida Maslow itu, Pak. Itu dulu Zoom pernah Pak Angga ya. Awal-awal kayaknya ya. Awal-awal itu, Pak. Ketika bahas ini kayaknya ya. Iya, Mas Emerging People ini. Mungkin ya. Ada di sini piramidanya. 2022 mungkin. Di awal-awal ya, Pak Angga ya. Iya itu. 2000 berapa? Mungkin. Kita mulai Zoom tahun berapa sih, Pak Angga? 2022 akhir kan masalah. 2022 akhir ya. Nah, itu ada di sini piramidanya, Pak Angga. Nah, ini. Antum masih ingat. Masya Allah, luar biasa. Ternyata ada benar nih, pemirsa. Ada beneran ya. Iya kan? Yang pertama apa itu, Bang? Antum baca, Bang. Kebutuhan fisiologis, apa ini? Makan, minum, istirahat, kesehatan. Luar biasa. Ketika itu kita membahas tentang kebutuhan SDM, Pak Angga. Nah, ketika itu bahas kebutuhan SDM, salah satunya ya jenjang karir kan di sini saya bahas ketika itu. Sudah kita bisa kasih makan, minum tadi, kesehatan segala macamnya. Siap. Nah, ini definisi yang harus teman-teman definisikan dulu nih. Coba bisnisnya apa? Ini ada di kolom komentar ada nggak tulisan satu gitu? Belum. Belum. Oke, kita lanjut. Ini setelah kita mengenali bisnis kita, apa kelebihannya? Nah, ini kalau kelebihannya, kekurangan dan segala macamnya, kita dulu pernah bahas, Pak, kalau Anda masih ingat. Sudah kita bahas sebetulnya. Kita pakai tools namanya analisa SWOT. Analisa SWOT. SWOT ya. Apa itu? Iya. Kelemahan dan kelebihan kita. Kemudian opportunity kita apa? Tantangan kita, ancaman apa? Ancaman kalau di internal, kelebihan dan kekurangan kita apa? Kemudian kalau dari pihak luar, opportunity-nya, peluangnya apa, kemudian ancamannya apa. Nah, itu pakai tools itu, Pak, kalau teman-teman masih ingat. Kita sudah bahas ini di Zoom kita episode berapa, Pak Angga? Iya, banyak juga itu. Ya, nanti bisa dicari di episode live Zoom kita, atau mungkin teman-teman searching tuh, itu sudah dibahas umum juga ya, Pak Erik ya. Jadi makanya ketika teman-teman nanti, kalau bahasa kerennya kan helicopter view ya, Pak Angga. Itu enak nanti ketika paham, lihatnya dari atas, itu semua nanti terpakai, Pak Angga. Terus yang sudah kita bahas dan kita ulas di Zoom Hermanto Utama itu terpakai semuanya. Kayak tadi mendefinisikan
kemudian kita ketemu nih tentang kebutuhan manusia. Ternyata ada piramida Maslow ya. Kemudian ini ketika kita ngomongin tentang kelebihan kekurangan bisnis kita, ada analisa SWOT ya, SWOT. Nah, itu nanti sebagai puzzle Pak Angga. Untuk bagaimana kemudian kita melakukan sebuah rencana yang nanti untuk bahan kita aksi eksekusi tadi. Seperti itu. Jadi pelatihan atau lab yang kita selenggarakan itu sifatnya tidak ya Pak Erik ya, tidak ngasih contekan langsung dipakai, tapi lebih mendalam, harus mengenali ya Pak Erik ya. Makanya sebetulnya kita harapkan teman-teman itu dapat triggernya Bang. Apakah itu di jam pertama, kedua, ketiga, atau ke 10, 20, ke 40. Tapi harapan kami itu teman-teman, kita bawa teman-teman jadi mulai, ternyata memang tataran sekarang nggak bisa lagi kita ngomong cuma hanya sekedar jualan gitu loh. Ya harus jangka panjang bisnis tadi Pak Angga. Ketika ngomong bisnis kan ini kerja nggak hanya person dia sendiri, tetapi ngomongnya ya bisnis. Namanya bisnis kan ada anggota tim yang ada di situ. Ngomongnya living company tadi, kebermanfaatan yang panjang. Yang kemarin saya ngomong tentang siapa yang menyumbang terbanyak itu, bukan UMKM. Korporat yang kemudian pajaknya gede itu, gitu loh. Oke. Yang kemarin tak kasih insightnya antum itu, masya Allah gitu loh. Nah itu masya Allah itu jariahnya luar biasa Pak Angga, kayak gitu Pak Angga. Oke, siap. Lanjut ganti slide. Kalau teman-teman nggak ada yang ditanya tentang kenali bisnis ini, insya Allah nangkep ya Pak Angga ya, sesimpel dan sederhana itulah pokoknya. Harus tahu mendefinisikan sebetulnya bisnisnya itu apa gitu loh. Kan unik juga kan Pak Angga, memang teman-teman di Herbal ini kan unik kan, macam-macam kan Pak Angga. Ada yang kemudian terapis, yang notabene itu jasa, ada yang kemudian memang pure herbal, ada yang kemudian ada yang busana muslim, kan unik kan Pak Angga. Ada yang juga kemudian oleh haji. Ya, ini harus bisa mendefinisikan apa bisnismu itu apa sebetulnya, kan gitu Pak Angga. Ketika nanti bisa mendefinisikan ini, nanti bisa melangkah ke sini nih, mendefinisikan target market konsumen dan juga nanti saing gitu loh, kompetitor gitu loh. Yang kedua, kenali konsumen kita. Nah makanya ini kan kalau ngomong konsumen kita dulu pernah kita bahas tuh Pak Angga. Kita pernah bahas di buku DMI itu namanya apa Pak Angga? Bahasa kerennya Pak Angga. Lupa Pak. Soal apa? Bahasa kerennya yang ada di sini yang kita bahas apa namanya? Buyer persona. Nah, kita harus tahu siapa nih buyer persona kita nih. Siap. Ini lebih spesifik banget. Kalau kemarin insight yang di Malah yang GBC itu dikerucutkan banget sampai ketemu buyer personalnya. Dari yang paling ada toolsnya lagi, tools baru itu sebetulnya. Dari yang paling luas sampai mengerucut sampai ke buyer personalnya siapa. Bahkan disarah sama tools yang terbaru di GBC itu, di buyer personal ini dikualifikasikan lagi Pak Angga. Misal nih kita ngomong Herbal Utama aja lagi ya, lagi-lagi kita aja buat contoh ke teman-teman. Herbal Utama lagi ya, sudah ketemu buyer personalnya Pak Angga, itu dirinci lagi, disarah lagi, diklarifikasikan lagi, sampai ada beberapa syarat yang kemudian layak untuk kita prospek. Misalnya yang pertama yang benar-benar punya buyer personal yang punya daya beli Pak Angga. Siap. Nggak hanya sekedar buyer personal tapi punya daya beli. Dia iso tuku gitu loh. Dia bisa beli gitu loh. Yang kedua kemudian sampai disarah syaratnya buyer personal kita yang nanti mau prospek itu benar-benar yang memang punya kompetensi untuk jualan lagi. Nggak hanya bisa beli, kan sering itu di pertama mungkin sering dialami mungkin yang di modal bisnis terutama yang lain di kerjasama eksklusif hanya sekali saja uang kemudian hilang. Iya nggak? Sering kan seperti itu. Di awal mengebu-ngebu, ternyata habis itu hilang, nggak repeat lagi. Nah ini jadi evaluasi buyer personal yang kemudian dia punya kemampuan untuk beli ya kulaan, tapi juga harus punya kemampuan untuk
menjual tadi. Oke. Dan yang ketiga, ini yang menarik Pak Angga. Buyer personal yang kemudian minim masalah Pak Angga. Ajib diserah lagi Pak Angga. Nggak hanya sekedar buyer personal. Ternyata ada namanya manajemen resiko Pak Angga. Iya nggak? Ada namanya manajemen risiko, apalagi mohon maaf teman-temannya kemudian terbatas resource-nya kemampuannya uang finansialnya dan segala macamnya. Nggak semua buyer personal tadi layak untuk kita prospek. Ada orang-orang yang ternyata seberapa sering mungkin teman-teman yang sudah bisnis lama merasain barang produk ini jalan laku Bangga. Tapi nggak ada duitnya. Repeat ordernya tinggi, pengeluaran lagi kok Bangga. Dia yang pertama tadi bisa jual, uang ada. Nah, ini pokoknya kan Bangga. Repeat order, berarti kan dia bisa jualan. Ya, syarat kedua terpenuhi. Ternyata ini risiko masalah tadi Pak. Boleh dia nggak punya mental untuk komitmen untuk tadi pembayaran, dan berapa banyak yang kemudian teman-teman nggak usah jauh-jauh, teman-teman herbal bahkan di Herbal Utama beberapa ada kendala di situ ya Pak Angga ya. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, bukan hanya tiga gitu loh. Uangnya gandol di situ, ya nggak Pak Angga? Nggak sedikit gitu loh, nggak 1.000, 2.000, nggak 100, 200, nggak 1 juta, 2 juta, nggak 10 juta, 20 juta. 271 T Pak. Wah gak tahu ini motor. Itu kan horor kan gitu. Masya Allah gitu loh Pak Angga. Ternyata ketika kita sampai ketemu buyer personal kita diseleksi lagi. Siap. Yang layak untuk, makanya kadang kan saking semangatnya kan beberapa teman-teman kan kadang curhat Pak Angga. Kalau kita perhatiin behavior teman-teman tuh, ketika kita tanya tuh, makanya ini nanti hubungannya dengan yang pertama tadi Pak Angga. Mendefinisikan bisnisnya. Karena nanti hubungannya dengan ini, mengenal konsumen kita. Konsumenmu sopo. Wow, saya mau melayani semuanya Pak gitu loh. Se-Indonesia. Semua se-Indonesia gitu loh. Loh tenanan ta, beneran ta, gak bahaya ta. Seberapa besar kamu punya resort tadi banget dan sebagainya, kamu punya manajemen risiko gitu loh. Semua mau dilayani itu loh. Kemampuanmu seberapa, kemudian yang kedua manajemen risikomu seberapa. Iya Herbal Utama berapa tadi masih aman-aman saja. luar biasa itu Pak Angga. Tapi kalau kemudian teman-teman yang terbatas finansial dan modalnya nggak sampai segitu. Coba Pak Angga. Nah ini mengenali konsumen itu penting, makanya positioning nanti. Nah kita udah pernah bahas kan Pak Angga, positioning itu penting Pak Angga. Kita mau main di mana, segmented yang mana, B2B atau B2C. Kalau mau B2B, B2B yang mana, kan macam-macam ini. Kalau B2C mau B2C yang mana, itu penting Pak Angga ternyata. Makanya ini namanya keunggulan kompetitif itu kita Masya Allah. Seperti itu Pak Angga. Siap. Lebih dalam kan? Iya kan Pak Angga? Tergambarkan berarti bukan hanya sekedar kita tahu konsumen kita, bukan hanya sekedar kita tahu buyer personal kita, buyer personalnya, tapi buyer personal yang benar-benar mau kita urusi, mau kita bermuamalah dengan kita mau jadiin dia pelanggan yang jangka panjang. Itu kayak apa? Makanya kemarin ada kisah menarik kemarin ketika sama tim diskusi tekanan itu Pak Angga. Misalnya ketika kita diskusi, yuk kita coba cari new market gitu kan Pak Angga. Misalnya kan kita udah pernah bahas ya, market existing sama new market. Unsolved Matrix. Wah singkatan. Nah, tim ini masa bergelora, namanya anak muda banget. Kita ketika ada diskusi bergelora semangat. Kita masuk aja Pak Eri ke Indomaret, ke Alfamaret. Kan Masya Allah kan bagus kan, ya kan? Kita masuk aja ke Guardian, masuk aja ke Century.
K24. K24 kan bagus ini Bang. Iya. Bagus nggak Bang? Tapi lagi-lagi itu benar-benar Bayar persona atau personal kita enggak. Nah, analisnya kayak apa? Kayak tadi itu. Kita analisa tadi 3 yang tadi. Yang pertama tadi apa Bangga? Itu sesuai bayar personanya tanda. Ada tiga. Enggak, ada 3 tadi yang tentang bayar personal. Yang pertama memiliki daya beli. Uangnya ada enggak? Setiap orang kan mesti semangat memiliki daya beli, kemudian memiliki daya jual. Iya, kemudian yang ketiga minim resiko. Masalahnya paling dikit. Oke. Masalahnya paling dikit itu loh. Misalnya kita ngomong tadi Indomaret, Alfamart. Yang pertama kita masukkan, dia punya daya beli. Mosok Indomaret, Alfamart nggak punya kan mana? Yang kedua, bisa jual nggak? Mosok Indomaret, Alfamart nggak bisa jual. Tidaklah satu orang pasti masuk ke situ kan Bangga ya? Ya nggak? Pasti punya. Yang ketiga, nah ini risikonya. Kira-kira pas nggak? Kira-kira misal dia punya regulasi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U itu kita bisa nggak gitu? Ngasih ke situ itu. Nah ini kan butuh ya Bang, dianalisa. Nah kayak gitu tuh. Nah teman-teman nanti akhirnya tergambar saya nanti main di mana, market saya yang mana, kayak gitu Bang. Nah di sini ada beberapa poin penting yang kemudian bisa bantu teman-teman nih untuk menentukan bayar personalnya Bang. Konsumen kita siapa? Nah, makanya kalau di dunia kalau bahasa coach itu kan memang pertanyaan ya Bang ya. Pertanyaan mau apa, mau kemana, seperti itu. Nah, di sini saya kasih pertanyaan yang bisa bantu teman-teman nih. Siapa sih pasar bisnis saya selama ini, siapa? Kemudian kondisi ekonominya seperti apa? Kemudian bagaimana pasar saya bisa mengenal saya selama ini? Customer journey-nya seperti apa selama ini? Iya nggak? Itu kita bahas di episode keberapa itu? Itu harusnya saya yang tanya pada antum. Makanya saya tanya duluan Pak Erik. Persentase yang sembuh dan enggak berapa, kepuasan pelanggannya seberapa. Kan butuh juga ini Bangga. Kira-kira siapa lagi yang akan menjadi pelanggan atau mitra saya? Kemudian usaha apa yang sudah dilakukan biar pelanggan saya bertambah. Dan yang terakhir, sudah saya apain aja pelanggan-pelanggan saya. Siap. Nah, makanya kan memang secara sederhana itu yang lebih didahulukan memang market existing, pelanggan kita, karena effort yang akan kita keluarkan lebih ringan, lebih mudah ya Pak. Yes. Akan tetapi, nah kita dulu pernah juga bahas hukum Pareto ya Bang ya, 20/80. Kalau kemudian kita nggak nyari new market, yang Pareto 20%-nya kan berkurang terus. Makanya kita juga butuh yang namanya ngakses new market, mencari pelanggan-pelanggan baru. Nah, journey-nya seperti apa menemukan pelanggan-pelanggan baru ini? Seperti itu Pak. Lanjut Mas. Ngomong ya teman-teman, bisa nangkep ya hubungannya antara mengenal bisnis kita, kemudian yang kedua tadi mengenal konsumen kita, dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya mengenali pesaing kita. Mengenali itu ada cerita apa Bang di kolom komentar enggak ya? Enggak tanya ya? Iya, lagi absen mereka Pak. Bekasi hadir, Maktabah hadir. Oh iya. Iya, Masya Allah. Saya kira ada sharing-sharing tadi mengenali bisnis dan mengenali apa konsumen. Yang ketiga, kenali pesaing kita Pak. Siap. Otomatis mau nggak mau teman-teman ya, ketika kita berbisnis itu pasti akan ketemu nih, akan bergesekan apa namanya, irisannya akan bergesekan nanti. Kita, kemudian pelanggan kita, kemudian pesaing kita Pak. Kita, pelanggan kita, target market, dan pesaing kita. Makanya yang ketiga
kenali pesaing-pesaing kita. Kalau bahasa kerennya kompetitor kita. Kalau lebih keren lagi audit kompetitor. Audit kompetitor pun dibagi lagi menjadi ada tier-tiernya itu ya. Ada tier-tier. Ada kompetitor terjauh, kompetitor terbesar. Ada kompetitor terjauh, terbesar, terdekat. Nah, ini harus tahu semuanya ini. Ini dulu pernah kita bahas di Zoom kita. Bisa berapa itu? Iya, mau cari new market ini kayak sama banget. Sama di answer metric ya betul. Ini harus tahu nih siapa aja nih. Karena kita kenapa harus mengenali pesaing kita? Kenapa Pak? Kira-kira Pak? Kenapa kok kita harus mengenali juga pesaing kita? Kenapa ya? Biar kita bisa bersaing, Pak. Iya. Kenapa lagi Pak? Mempelajari strategi mereka. Ada lagi yang lebih penting lagi. Kenapa Pak? Agar bisa mengalahkan mereka. Iya. Karena ceruknya kita sama Pak. Iya. Iya enggak? Pasarnya sama. Enggak, pasarnya sama. Kita main di ceruk yang sama. Iya enggak? Market yang sama. Marketnya apa ada? Marketnya ini gitu loh. Iya enggak? Makanya tadi keunggulan kompetitif. Kenapa kita harus punya keunggulan kompetitif? Biar mereka milihnya ke kita. Nah, pemain-pemainnya sesuai gitu loh. Di gelanggang istilahnya kalau tinju itu ringnya itu ini. Nah, si melo tinju itu sesuai gitu loh. Kalau kita gak kenal nanti, ternyata kita lawannya kelas berat. Horor gitu kan. Lebih baik menepi atau tetap kita lawani kan gitu Bang. Kita harus tahu kadar diri kita kan Bang. Iya enggak? Kalau kemudian kita bonek tetap melawan kan kira-kira apa yang terjadi? Langsung KO. Ini pentingnya itu Bang. Coba ini pertanyaan menarik Bang. Mengenal pesaing. Sebutkan 10 pesaing Anda. Coba. Ada yang bisa nyebutin pesaingnya 10 saja, nggak usah banyak-banyak. Dari tadi yang terjauh sampai terdekat ya Bang ya. Itu sudah banyak lagi ya. Maksudnya nggak kita bahasin wis terdekat nggak wis. Bebas ya umum. Ya. Coba teman-teman bisa nggak mendefinisikan pesaingku tuh sopo sih 10 gitu loh. Coba chat yang tadi dari mana Bekasi sama dari mana Pak Anges atau dari Maktabah. Maktabah ya coba tes ini Bang ya. Nah ini Pak. Benar-benar nyimak nggak ini? Yusuf Sadio ini. Online shop. Online shop mana ini yang jadi pesaingnya ini? Masih terlalu jauh Bang ya. Terlalu luas ya. Terlalu umum masih. Terlalu umum. Oh iya. Harus spesifik ya Bang. Harus spesifik. Misal tokonya si A, si B gitu. Ini kenapa kau bilangnya online shop Bang? Bisa jadi tadi mendefinisikan bisnisku itu apa itu belum pas. Karena mungkin mendefinisikan bisnisnya sebagai offline shop. Nah, yang ada di offline. Jadi bersaing dengan yang online. Nah, ini akan berkaitan Bang. Oke. Tadi mendefinisikan apa? Sekarang kompetitornya siapa gitu. Coba simulasi Bang nggak teman-teman? Kalau di Irfan utama Pak Erik misalnya. Butuh nggak coba teman-teman? Saya pengen ngerti persepsinya teman-teman. Apa Bang? Kerangka berpikirnya teman-teman. Oke. Siap. Dari mendefinisikan bisnis, kemudian mendefinisikan konsumennya, sama yang terakhir mendefinisikan pesaing. Coba simulasi. Paham nggak gitu maksud saya Pak Angga? Coba ayo teman-teman yang dari Bekasi, kemudian dari Maktabah Pak Yusuf juga ya dari Tangerang ya. Coba Pak Yusuf buka mic-nya Pak Yusuf. Boleh. Nggak pada rebahan kan teman-teman ini puasa. Tetap semangat kan? Harus semangat. Coba simulasi teman-teman. Pas nggak ini mendefinisikan tadi? Oke. Pak Yusuf, halo. Malu-malu kayaknya. Iya. Mungkin lagi ada. Takut diaudit ya kompetitor sebelah. Bisa jadi itu. Nanti kebuka rahasianya. Oh, monitor siap. Ya, ayo. Boleh Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Boleh sharing-sharing dikit-dikit tipis-tipis Pak Yusuf tentang materi kita pada pagi hari ini. Bisa nggak? Karena nanti butuh dipraktekkan Pak. Kadang kalau bahasa sohib kita jangan hanya sekedar materi saja, materi kapan prakteknya Pak Eri kan gitu kan. Gitu, siap. Iya. Coba kalau di Herbal Utama aja Pak. Pesaing di Herbal Utama tuh siapa Pak? Tadi ya, ketika kita ngomong mendefinisikan misal nih, kalau definisi yang pertama tadi Pak Angga bilang ngomong manufaktur ya, berarti kan produsen ya.
produsen. Nah, jelas produsen herbal di seluruh Indonesia dari yang terdekat sampai terjauh itu kompetitor kita Pak Angga. Kalau kompetitor terdekat Pak Erik. Nah, terdekat dan paling dekat, misal lokasinya. Ya misal kita ngomong Magelangan Pak Angga, ada namanya produsen Merit. Oh, siapa itu? Itu apa namanya? Capung. Iya. Itu kompetitor kita terjauh. Terjauh secara terdekat ya. Terdekat secara lokasi. Terdekat. Terjauh secara market atau market. Ada Capung. Ya, berarti secara umum teman-teman bisa memahami nih produsen jamu ya misalnya. Sebutlah ada yang besar-besar tuh yang jenis air mancur, udah muncul itu dalam peta memang masuk dalam kompetitor, tapi nggak melulu dalam kompetisi itu kita harus bagaimana cara mengalahkan, tapi kadang kita bisa belajar dari mereka. Yes. Nah ini ada masuk Pak. Masya Allah. Definisi bisnis kesehatan adalah berbagi kemanfaatan tentang kualitas hidup sehat yang optimal dengan biaya yang ekonomis. Oke. Berarti beliau bisnisnya kesehatan, berbagi manfaat secara optimal dengan biaya ekonomis. Oke, berarti ada beberapa keyword di situ, yaitu kesehatan, optimal, dan ekonomis. Iya, oke, siap. Terus, itu tadi apa? Market ya Bang ya? Konsumen. Kenali konsumen Anda sama. Nggak apa-apa teman-teman. Ini nggak masalah salah atau benar ya Bang ya? Silakan dulu. Lanjut Pak Yusuf. Pak Yusuf mau jawab ini. Iya, Masya Allah. Biar nanti kita tahu nih Pak Angga seberapa jauh teman-teman memahami materi-materi yang kita sampaikan, kan gitu Pak Angga. Tapi dalam peta berarti misal seperti CV Al-Afiat, CV Al-Biruni, CV Aman itu termasuk dalam peta kompetisi kita Pak. Iya betul. Termasuk dalam kompetitor kita Pak Erik. Iya betul. Jangan-jangan ada yang nyimak ini dari kompetitor ini. Rame kayaknya Bang ya. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, berarti memang mau nggak mau ya, meskipun dalam keseharian mereka itu teman, mungkin duduk di majelis ilmu yang sama, mungkin sholat jamaah di masjid yang sama, tapi kalau dalam bisnis mereka masuk dalam peta kompetitor ya, kita harus bisa menyikapinya ya Pak Erik ya. Iya Pak, dan Masya Allah, ketika kemudian ini juga kita geser dikit ke sudut pandang yang geser dikit Pak Aga. Adanya kompetitor itu bukan kemudian buruk aja loh Bang, bahkan itu siap. Kebaikan buat kita. Oke siap. Apa itu kebaikan apa yang bisa kita? Adanya kompetitor itu kita jadi punya bisa berkompetisi, nah gitu. Oke siap. Kalau bahasa itu sparring partner. Oke. Kemarin ada yang menarik Bang, ketika kemudian evaluasi akhir tahun itu salah satu keluhan yang dikeluhkan teman-teman, saya kalau di sono itu Pak Erik, saya nggak punya sparring partner untuk diskusi. Untuk diskusi. Jadi saya nggak tahu pemikiran saya itu benar apa salah. Sama Pak, ketika kita punya kompetitor tadi ya, pesaing tadi, kita ngerti nih. Kira-kira kalau ada yang lakuin kayak gini tuh berhasil apa enggak sih? Salah apa bener sih? Jangan-jangan kenapa nggak dilakukan pesaing-pesaing kita? Jangan-jangan ini memang nggak bagus. Nggak bagus betul. Iya Pak, enggak gitu. Kita dalam angan-angan kita doa ini paling bagus ini, top ini. Ternyata itu mungkin strategi yang udah udah lewat, udah nggak tren lagi ya. Atau kita anggap wah ini saya ingin berbeda nih, berbeda. Sapi ungu tadi. Tapi ternyata nggak kompetitif ya. Ternyata kenapa nggak dilakukan pesaing-pesaing kita, karena ternyata ini nggak ada marketnya, nggak ada pasarnya gitu loh. Paham itu? Jangan sok kepedean kita, paham Siap. Itu nilai plus atau positifnya ketika kita tahu pesaing kita siapa dan bagaimana dia cara mainnya Pak Angga. Siap. Iya nggak? Salah satu yang mau diskusi Pak Angga kan juga hasil audit kompetitor ini. Siap. Seperti itu. Gimana? Udah muncul ini?
Oh usuk. Enggak, cuma itu aja. Malu-malu kayaknya. Mendefinisikan aja. Jadi beliau mendefinisikan bisnis kesehatan adalah berbagi kemanfaatan tentang kualitas hidup sehat yang optimal dengan biaya yang ekonomis. Siapa konsumennya, siapa pesaingnya? Coba tadi yang tadi pesaing tadi Shopee, online shop ya. Ini penting banget ini. Mengenali siapa pesaing kita. Istilahnya tuh siapa yang ada di ring ini bersama kita. Karena nggak semua orang yang seolah-olah kompetitor itu ternyata nggak ada di ring yang sama. Betul. Ya, seperti di Herben Utama itu mungkin nggak satu ring dengan Sido Muncul gitu ya. Iya betul. Nggak di ring yang sama ya kita. Masya Allah, ini penting banget. Makanya di sini disebutkan, coba di list nih, kalau nggak di screenshot aja ini nanti buat PR teman-teman Pak. Habis tahu misal pesaingnya siapa, jelaskan kondisi mereka kayak apa. Oke, ini dia ini. Kondisinya seperti apa? Ini dia. Bagaimana behavior pemasarannya? Bagaimana dia esok berhasil? Yang satu esok berhasil, yang satu kok besok gagal, yang satu kok masya Allah punya endurance yang luar biasa tadi. Lintas generasi Bang. Oh iya. Tadi. Yang ini kok kemudian kok sudah capek berdiri kemudian duduk. Padahal berdiri sejak tahun sekian gitu ya. Maksud itu mahal itu Bang. Mahal itu bener ya ibrahnya itu. Capek berdiri kemudian duduk. Sampai Bang. Sampai kemudian kita bisa mengambil pelajaran penting dari situ Bang. Kemudian kira-kira apa saja yang mereka lakuin. Oke. Nah, itu ketika kemarin bahas itu strategi baru habis lebaran itu Bang. Kan diskusi itu sama pimpinan. Tak tanya Bang. Model kayak gini sebetulnya ya saya paham pasti beliau sudah tahu data, sudah kemudian baca, kemudian sudah menganalisa, makanya kan mau dieksekusi ke antum itu. Oh ya wes setahun ini. Bukunya ini sudah dipangkas tahun lalu. Buku apa ya? Jadi penting ini Bangga. Akhirnya dengan kita ngerti kondisi, makanya judulnya kan kenali pesaing kita, bukan hanya sekedar tahu, tapi mengenali Pak Angga, kenali pesaing kita. Apa yang dilakukan sehingga dia berhasil itu apa, kemudian kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah akhirnya kita bisa petik pelajaran. Yang berhasil kita lakuin, yang nggak berhasil kita tinggalkan. Siap. Ingat Pak Angga, kita bukan bisnis yang pertama yang ngelakuin ini. Yes, betul. Ada pendahulu-pendahulu kita yang sudah ngelakuinnya. Iya, betul. Sudah sesimpel itu. Contoh aja berhasil. Iya, benar, setuju. Iya. Sesimpel itu Pak Angga. Ini pentingnya kita kenali pesaing-pesaing kita. Lanjut Mas. Wah, udah jam. Udah waktunya mau habis lagi nih. Masa mau episode 4 enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saatnya unggul dan jadi pemenang. Nah ini juga pernah kita sampaikan Bang. Makanya kenapa kok kita sering merepetisi sesuatu yang penting itu perlu diulang-ulang Pak Angga. Diulang-ulang. Hanya salah satu quotes yang kemarin tak sampaikan ke antum, biar antum bikinkan desainnya yang menarik, nanti kita bisa share itu. Ya? Itu bukan yang banyak itu, itu PR besar itu. Itu antum paham salah satunya kan ini latar belakangnya ini. Kenapa harus diulang-ulang? Yang tentang pendidikan anak itu Pak Angga. Apa Pak Angga? Antum wis maca guru. Aduh, sudah lewat. Banyak banget Pak, enggak hafal Pak. Itu saya ngomong di situ salah satu yang saya share itu, sebagai orang tua kita harus jangan bosan-bosan cerewet ngomongin ke anak, ngomongin ke anak. Kita ulang-ulang terus. Bisa jadi sekarang itu nggak dianggap sama mereka, sedang angin lalu. Tapi yakin aku bangga, suatu saat nanti ketika dia dewasa, kemudian bertumbuh dia nggak tahu arah, kata-kata kita yang udah dipegang. Aku biar diomongin bapakku ini, aku diomongin bapak ibuku ini biar.
Podo iki Pak Angga. Nah, makanya kenapa harus diulang-ulang Pak Angga? Siap. Jangan sampai dilupakan. Masya Allah. Jadi unggul dan jadi pemenang. Ini pernah kita bahas di Zoom kita Pak Angga. Data sudah di tangan, sudah dianalisa. Nah, tinggal lakukan langkah nyata Pak Angga. Oke, siap. Dan ini penting. Kadang teman-teman tuh asik di teorinya kayak gini Pak Angga. Kayak kita ini. Oke Pak Angga. Antum padahal yang penting itu langkah nyata yang terakhir loh Pak Angga. Siap. Jangan hanya sekedar ambil data kemudian melakukan analisa habis itu ngapain gitu loh. Siap. Sudah evaluasi. Ya kan data sudah terkumpul. Terus apa langkah nyatanya nih, konkretnya apa? Karena apa Pak Angga? Yang menghasilkan itu eksekusinya bukan rencananya. Siap. Yang menghasilkan itu eksekusinya bukan rencananya. Rencana sebaik apapun, terus yang kita berikan sebaik apapun, Zoom yang seperti ini bagus sebaik apapun, kalau kemudian nggak tereksekusi, nggak dilakukan, nggak ada langkah nyata, ya nggak jalan. zong Pak, nggak ada hasil Pak. Hasil itu dari langkah nyata. Nah ini gongnya Pak Angga sebetulnya Pak Angga. Ini terus yang mau kita sampaikan. Kok sudah jam 11 ini Pak Angga. Masya Allah, luar biasa, cepat sekali waktu. Lebih baik kita simpan dulu aja Bang, daripada nanti tergesa-gesa nggak nangkep nanti apa yang saya mau sampaikan. Kita kasih bocoran dikit atau nggak usah? Kasih simpan aja Bu. Apa namanya, dikasih teaser ya, dikasih iming-iming. Iya iming-iming. Jadi kita kasih tools ini teman-teman. Coba slide-nya Pak Mas ganti untuk materi kita ini. Nah ini ini Bang, kenali peta pertempuran bisnis Anda. Nah, ini akan kita bahas nanti setelah Lebaran Pak Erik. Habis Lebaran. Masya Allah. Ini ada chat masuk Pak Erik dari Pak Hendra Abu Nabil. Mungkin beliau mau menuliskan ini kompetitornya betul apa ini Herbalife termasuk pesaing berat dengan program paketnya yang harganya wow. Herbalife Pak Edik, tahu kan Pak Edik? Produk yang didistribusikan secara multi level ya. Iya. Nah, oke. Ini di tempat Pak Indra dia jadi kompetitor ini. Masya Allah. Nah, kita harus tahu nih Herbalife itu seperti apa nih. Ini termasuk kompetitor terjauh, terdekat. Kalau dengan bilang tadi dengan harganya yang wow tadi kan, dengan paket yang harganya wow. Ini berapa ini? Kalau di Herbalife utama kan ringnya kan 100 ke bawah ya mayoritas Bang ya. Yang 100 cuma beberapa 1-2 aja kan, tapi mayoritas kan 100 ke bawah ya Bang ya. Nah, apakah termasuk kompetitor terjauh atau terdekat? Bisa kita analisa lagi ya Bang ya. Iya, mungkin berkompetisi secara daerah atau secara produk ya. Betul. Tapi ini saya lihat teman-teman ini sudah mulai betul positifnya Masya Allah, mulai menyebutkan siapa kompetitornya. Iya, Masya Allah, sudah bisa menyebutkan bisnisnya seperti ini dan seperti itu, dan bisa menganalisis si kompetitor ini dia itu bersaing dari sisi mananya, dari sisi harganya atau dari sisi mananya gitu. Iya, Masya Allah, mulai Insya Allah tersampaikan lah Pak ya, itu terangnya ya, Masya Allah. Mungkin di sini pada diem aja Pak, tapi di tempatnya pada nyatet mungkin ya. Masya Allah, amin, mudah-mudahan ya Bangga. Oke teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita masih ada waktu sekitar 3 menit, nanti kita bisa diskusi tentang terutama tentang apa yang kita sampaikan pada hari ini ya, karena ini materinya memang ternyata panjang banget, tidak cukup 3 episode ya. Mungkin kita sambung lagi nanti setelah Ramadan ya Pak Edik ya. Makanya kan kenapa kok panjang berepisode-episode Pak Angga? Kalau hanya sekedar menyampaikan materi saja, 1 episode sudah tuntas. Tapi kalau kita bahas lebih dalam tadi tentang kondisi di lapangan dan segala macamnya kan, akhirnya kan dapat insight-insight baru Pak Angga. Ini teman-teman yang nyimak rutin Pak Angga, kami butuh poster ya Pak Angga ya. Apakah program Zoom Herbalife utama ini layak untuk diteruskan atau ditutup saja kan gitu Pak Angga. Teman-teman yang kemudian dapat sesuatu insight yang baru, pengalaman baru tentang belajar bareng di Zoom Herbalife utama, nggak terasa udah episode berapa ini Pak Angga? 90 Pak. 90 coba teman-teman, 90 episode loh teman-teman. Kita udah 2 tahun lebih kayaknya.
Nah ini coba teman-teman yang punya testimoni ya mungkin Pak ya untuk booster kami ya Pak ya, biar kami juga lebih baik lagi. Apa yang kurang, apa yang lebih, mungkin misal Pak Eri audionya kurang jelas, Pak Eri sayang kita udah misal siap-siap lampu mati nggak ada zoomnya dan segala macamnya kan banyak ya. Tolong dikasih apa namanya penilaian, coba dimunculkan nomornya Pak Arif mungkin ya Bang ya, ditulis nanti teman-teman kalau ada masukan, kesan, saran dan insight-insight mahal apa yang didapatkan di Zoom Herman Utama, layak nggak untuk terus ada ataukah wis tutup aja Pak Eri kan gitu. Udah cukup materinya mungkin ya, sudah terlalu banyak terus yang ada, tinggal eksekusi saja. Woi, Masya Allah kita sudah selesai. Kita langsung nanti support eksekusinya nanti. Masya Allah, coba nanti di share Mas nomornya Pak Arif ya mungkin Bang ya. Ada ya teman-teman, coba di share nomornya teman-teman, kami minta bantuannya ya Bang ya. Untuk bahan evaluasi kami juga ya Bang ya, biar kita bisa lebih baik di hari-hari yang akan datang. Amin. Seperti itu. Ini ada chat masuk lagi dari Pak Yusuf tadi ya. Produk-produk obat herbal dari Cina dengan harga murah merupakan kompetitor nyata bagi dunia herbal di Indonesia. Oh, beliau ingin menyebutkan secara global ini. Produk herbal dari Cina, Pak Erik. Iya. Berarti sekarang memang kemudahan teknologi ini ya Pak Erik ya, entah e-commerce atau mungkin sarana yang lain ini produk herbal dari Cina mulai banyak ini. Masya Allah, iya, Masya Allah. Itu tantangan tersendiri. Makanya ketika kita tahu seperti ini kan, teman-teman cerita ada produk-produk dari Cina yang kemudian semakin diminati. Ini Masya Allah, bagaimana kemudian kita punya data seperti itu, kita kemudian ikhtiar gimana nanti gitu. Benar. Kenapa kemudian produk dari negeri sendiri kok kalah dengan produk dari luar gitu loh? Apa yang terjadi? Apakah edukasinya kurang atau apa? Kok lebih familiar produk sana daripada produk sini? Padahal jamu ini kan herbal kan jamu ya Bang ya. Itu Masya Allah harusnya itu loh. Apakah sudah ditinggalkan oleh generasi muda? Nah, atau gimana? Seperti itu. Oke, siap. Tapi produk herbal dari Cina ini perlu dianalisis lebih lanjut. Apakah benar-benar dari Cina atau mungkin produk lokal yang tulisannya tulisan Cina? Nah, ini karena kan saya dapetin loh ini Pak. Saya pernah berkunjung ke salah satu produsen herbal di Yogyakarta. Ketika itu kan produsen maklon Pak. Iya, Masya Allah. Banyak produk yang tulisannya Cina. Kemasannya tuh Cina, tulisannya Cina, tapi produsennya itu Jogja ternyata Pak Erik. Nah ini Pak, Masya Allah luar biasa. Memang ada sedikit tren ya mungkin. Ada yang resin itu, monggo silakan, monggo kalau mau diangkat. Iya, monggo silakan. Dibuka, boleh dibuka mic-nya, nanti bisa ngobrol langsung. Mic ataupun namanya Bang ya, apa? Gambarnya apa namanya? Kameranya. Dari Samsung. Mungkin kepencet ya? Kepencet ya? Oke, kalau memang enggak dimatikan aja enggak apa-apa. Iya, Masya Allah. Menarik itu Pak. Berarti produk lokal dengan kemasan nasional apa namanya? Cina ya? Memang itu yang kita memang belum lengkap datanya ya. Iya. Apakah itu memang sekedar tren kemasan aja atau memang serbuan dari Cina itu banyak? Iya, Masya Allah. Luar biasa. Oke, nanti teman-teman yang hari ini join bisa ditulis ya feedbacknya. Iya. Nomornya sudah di-share Pak ya? Sudah ada marketing ini Pak Arif Darmawan, nanti bisa di-share ke nomor Pak Arif, feedback apa aja dari teman-teman semua. Iya, betul. Atau mungkin kalau ada yang mau request, aku pengen diajari dong materi tentang ini dan itu barangkali nanti kita bisa siapkan. Iya, betul. Iya. Pokoknya yang dibutuhin ya Bang ya. Betul. Curhat juga boleh. Pak Erik, monggo karena kita sudah Masya Allah, Alhamdulillah. Pak Erik, kalau ada closing statement silakan. Masya Allah, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir di Zoom Herman Utama. Sekali lagi, Zoom Herman Utama merupakan media kita bagaimana kemudian melengkapi kompetensi kita ya Bang ya. Kita belajar bareng-bareng sehingga ketika kita punya kompetensi itu kita bisa
jual atau bisnis Hermawan Utama semakin mudah dan kebermanfaatan kita semakin luas. Saya ucapkan selamat Idul Fitri ya Bang ya, gitu nanti habis ini. Mudah-mudahan nanti kita jumpa lagi di episode berikutnya setelah libur Lebaran ya Bang. Insya Allah. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Saya akhiri, saya kembali dengan Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semua yang sudah join di live Zoom Hermawan Utama dari pagi sampai akhir penutupan ini, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Insya Allah kita berjumpa lagi di live Zoom yang akan datang. Insya Allah mungkin di tanggal 24 April ya, hari Rabu 24 April. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi 24 April ya. Di bulan Syawal ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah.